Woho, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 180 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Tatsumaki yang masih dengan senyum gembiranya terus menyerang Saitama. Sementara itu Saitama masih dengan keinginannya untuk bisa segera pulang saja guys. Tatsumaki kembali menyerang Saitama dan kali ini dia berhasil merusak jaket Saitama. Akan tetapi dia tidak berhenti dan malah kembali menyerang Saitama sambil tersenyum serta mengatakan dia masih belum selesai. Dia kembali lagi menyerang Saitama dengan keras dan berhasil mendorong Saitama jauh ke belakang. Scene berpindah nih ke tempat Fubuki dan tim Blizzard berada. Terlihat Fubuki termenung memikirkan tentang perkataan saudaranya tentang pembubaran tim Blizzardnya. Menurutnya setelah mengatakan hal itu Tatsumaki tidak akan pernah merubah perkataannya lagi. Namun di tengah lamunannya, perlahan anggota tim Blizzard mendekati Fubuki dan meminta maaf karena mereka tidak bisa membantu. Mereka juga meminta Fubuki untuk menjelaskan tentang organisasi Tsukuyomi yang baru aja mereka temui. Setelah mendengar perkataan anggota timnya, Fubuki perlahan mengangkat kembali kepalanya dan berkata mereka sudah selesai. Dengan ekspresi tegarnya Fubuki mengatakan mulai sekarang tim Blizzard dibubarkan. Dia juga mengatakan alasan pembubarannya adalah karena anggota tim terlalu lemah dan kurang berguna. Tim Blizzard yang mendengar perkataan Fubuki sangat terkejut sehingga mereka hanya bisa terdiam. Fubuki kemudian pergi meninggalkan tim Blizzard melalui lubang yang dibuat Saitama sambil melarang anggota tim Blizzard untuk mengikutinya. Scene berpindah ke suatu tempat di kota N. Di dalam sebuah gudang terlihat beberapa orang yang tergeletak di lantai. Dan sekelompok orang tengah berkumpul sambil memandangi seseorang yang terduduk di pojok gudang. Terlihat juga orang itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Kelompok itu kemudian mengatakan orang itu hebat bisa mengalahkan beberapa dari mereka seorang diri. Namun dengan lukanya sekarang dia tidak akan bisa melawan. Mereka juga mengejek orang itu karena dia mudah untuk ditipu. Mereka juga menambahkan hanya karena mereka bilang mempunyai seorang sandera, orang itu datang seorang diri. Mereka kembali berkata ini adalah akibatnya jika berani menantang geng Iron Fist yang notabene adalah geng terkuat di kota N. Anggota geng Iron Fist kemudian bertanya apakah ada kata-kata terakhir kepada orang itu. Sekedar info nih sahabat, jika orang yang terluka itu adalah Feeder, pahlawan kelas A rank 34. Feeder bertanya mereka akan menepati perkataan mereka tentang tidak akan menyakiti sandera itu bukan? Anggota tim Iron Fist tertawa mendengar perkataan Feeder. Dia kemudian mengatakan mereka akan menunjukkan sandera itu. Mereka kemudian memanggil wanita yang bernama Erika. Seorang wanita kemudian muncul di hadapan Feeder. Dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu berkata Feeder adalah orang yang menyedihkan karena selama ini dia berhasil menipu Feeder dengan mudah. Wanita itu menambahkan dia adalah wanita dari Big Iron Boss dari geng Iron Fist. Terlihat Feeder sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Erika. Akan tetapi Erika kembali menambahkan saat geng Iron Fist tahu Feeder mengincar kelompok mereka. Saat itu juga mereka menyuruh Erika untuk datang ke Feeder sebagai wanita tak berdaya yang gemetar ketakutan dengan geng Iron Fist. Hal itu dilakukan untuk menjebak Feeder. Erika berterima kasih karena Feeder mempercayai akting buruknya. Namun Erika mengakui Feeder adalah pahlawan panutan karena dia mau mempercayai perkataan dan air mata palsunya. Erika kemudian berbalik sambil berkata dia hampir tidak bisa menahan tawanya karena Feeder dengan konyol mempercayainya. Dia menambahkan dia sudah tidak tahan melihat Feeder sekarang. Geng Iron Fist tertawa mendengar perkataan Erika. Mereka juga menyebutnya wanita yang menakutkan guys. Namun tanpa diduga Feeder malah tertawa setelah mendengar perkataan Erika. Geng Iron Fist kembali mengejek Feeder dengan menyebutnya kehilangan akal
karena tertawa dalam situasi sekarang ini. Vader pun tersenyum sambil berkata Erika benar, aktingnya memang buruk. Akan tetapi tanpa disadari Erika meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan dari Vader. Beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang dari belakang geng Iron Fist dan Erika. Suara itu bertanya kenapa mereka belum mengalahkan Vader. Pemilik suara itu adalah Big Iron, pemimpin dari geng Iron Fist. Big Iron kembali bertanya, bukankah Vader sudah sekarat? Bagaimana jika dia turun tangan dan membunuhnya dengan satu pukulan saja? Vader perlahan mulai berdiri kembali sambil mengatakan kalau memang tidak ada Sandra maka syukurlah, karena dia tidak perlu lagi menahan diri. Saat itu Erika hanya bisa terdiam menyaksikan perjuangan sang pahlawan Vader. Dengan penuh percaya diri, Vader kemudian mengatakan, kau Erika, lihatlah ini akan menjadi klimaksnya sebagai pahlawan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba dinding di belakang Vader hancur bersama dengan Saitama yang bertabrakan dengan Vader. Akibat tabrakan itu, Vader terdorong mendekat ke arah geng Iron. Sementara Saitama dengan entengnya berkata, sorry, dan mengatakan untuk meminta biaya perbaikan kepada Tatsumaki yang berada di luar. Saitama menyadari di dekatnya ada beberapa orang yang sedang pingsan. Dia juga meminta untuk dipanggilkan ambulan. Dengan marah, Saitama kembali berkata kepada Tatsumaki melempar gedung sembarangan itu berbahaya. Namun Tatsumaki membalas dengan menyalahkan Saitama karena dialah yang menyebabkan kerusakan karena menabrak gedung. Saitama kesal mendengar perkataan Tatsumaki. Dia kemudian menjawab Tatsumaki dengan berkata, bukankah dia yang melempar Saitama ke gedung? Namun karena merasa sudah mengganggu, Saitama lantas meminta maaf kepada geng Iron Fist. Anggota geng Iron Fist hanya terdiam sambil berkeringat dingin karena menyadari sang pahlawan kelas S rang 2 Senritsu no Tatsumaki muncul di hadapan mereka. Saat itu geng Iron Fist mengira Vader sudah melanggar janji karena sudah memanggil pahlawan lain untuk datang ke tempat itu. Big Iron dengan penuh percaya diri mengatakan satu orang pahlawan kelas S tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia juga menambahkan akan bagus jika mereka bisa mengubah keadaan. Big Iron kemudian memberikan pukulan ke arah Saitama sambil mengatakan orang yang lemah dilarang untuk ikut campur. Dan seperti yang sahabat tahu, pukulan itu tidak berefek apa-apa kepada Saitama. Dengan ekspresi datarnya, Saitama memberikan pukulan kecil kepada Big Iron sehingga dia terlempar sampai menembus langit-langit tempat mereka berada. Terlihat juga ekspresi terkejut dari geng Iron Fist melihat pemimpin mereka terbang menjauh. Marah karena pemimpinnya dikalahkan, geng Iron Fist berniat menyerang Saitama. Akan tetapi Tatsumaki berkata geng Iron berisik dan saat ini dia dan Saitama sedang sibuk. Beberapa saat kemudian terlihat semua anggota geng Iron sudah tergeletak di lantai. Dan bangunan gudang sudah mengalami kerusakan guys. Terlihat juga Vader dan Erika masih berdiri di sana. Saat itu Vader berkata dia tidak merasa jika Erika sudah menipunya saat mereka bertemu. Dia juga meminta Erika untuk melupakan masa lalu karena sekarang dia sudah mendapat kebebasan yang telah diinginkannya. Namun Erika terlihat kagum dengan Tatsumaki. Dia merasakan Tatsumaki lah yang sudah membebaskannya. Erika juga ingin mengirim surat kepada Tatsumaki. Vader yang menyadari hal itu hanya tersenyum kecil. Scene pun berpindah ke kota H. Terlihat situasi di sana sedang kacau guys. Warga di sana panik karena kemunculan monster raksasa yang level bencananya berubah dari level demon ke level dragon. Pemerintah meminta untuk tetap tenang dan melakukan prosedur evakuasi. Di tengah kota terlihat monster dengan level bencana dragon Kenzanrat sedang merusak area perkotaan. Dari pantauan media di sana terlihat petugas medis dan damkar sedang berjuang mengevakuasi korban yang terluka. Berita itu kemudian menyebar ke berbagai media sosial. Saat itu juga terdengar kabar dari asosiasi jika pahlawan kelas S Metalbat hampir tiba di tempat kejadian. Di tempat lain, adik Metalbat yang menyaksikan kejadian itu melalui siaran televisi mulai khawatir dengan kakaknya nih guys. Scene pun berpindah lagi ke tempat kejadian. Terlihat Metalbat dengan ekspresi marahnya sudah sampai di tempat. Dia berkata kucingnya yang bernama Tama akan segera mempunyai anak. Namun dia harus datang karena posisinya paling dekat dengan kota H. Dia juga menambahkan jika sesuatu terjadi kepada Tama maka dia harus menghajar seseorang. Beberapa saat kemudian, Metalbat sampai di tempat Kenzanrat berada.
Dia menyalahkan Ken Jandrat karena sudah membuatnya dipanggil ke kota H. Dia juga harus lari maraton ke sana karena semua akses transportasi telah ditutup. Akan tetapi saat Metal Bat sedang berkuar-kuar, tiba-tiba sesuatu menghantam Ken Jandrat sehingga menyebabkannya tewas. Ternyata sesuatu yang menghantam Ken Jandrat itu adalah Saitama dan Tatsumaki. Karena merasa sulit untuk mengalahkan Saitama, Tatsumaki kembali mendorong Saitama sampai menembus beberapa gedung bertingkat. Metal Bat terdiam menyaksikan apa yang terjadi. Saat itu Saitama dengan kesal kembali meminta Tatsumaki untuk tidak menghancurkan gedung-gedung. Metal Bat kembali berkeringat dingin karena menyaksikan pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 180 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan pertarungan Saitama dan Tatsumaki yang sampai berpindah ke kota lain, sehingga hal itu membuat Metal Bat menyadari pertarungan mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.